Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Alfara Satria Nugraha. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab soal UTS radio jurnalis. Yang pertama yaitu jelaskan secara singkat sejarah jurnalis radio. Pada Perang Dunia Kedua merupakan awal kejayaan radio. Menurut John Vivian, pada bulan November 1916, ketika itu Amerika Serikat sedang menyiarkan hasil dari pemilu. Nomor 2 yaitu jelaskan pengertian bridging dan berikan contohnya. Jadi bridging itu merupakan salah satu teknik penyampaian radio guna menyatukan dua topik yang tidak saling berkaitan namun secara tidak langsung saling terhubung. Contohnya nih ya, kata di rumah dan mendengarkan. Jadi misal kalau pas hari libur nih, pas lagi di rumah, kita tuh gabut gitu mau ngapain, rebahan doang, scroll sosmed, bantu orang tua, ya mut-mutan gitu, kadang mau kadang enggak. Jadi kayak nggak ada hasil aja gitu di rumah. Nah, daripada nggak ada hasil, nggak ada reward sama sekali, coba deh kita dengerin radio. Kita setel radio, kita dengerin secara tidak langsung kita tuh informasinya dapet, tapi lebih rileks gitu, lebih santai. Karena sambil mendengarkan bisa sambil bekerja, bisa sambil ngopi atau apa segala macam. Baiklah, nomor 3 yaitu berikan saran Anda untuk penyiar radio di Indonesia. Saran ya, kalau menurut opini gue pribadi nih ya, yang pertama yaitu lebih ditingkatin aja gitu terkait penyampaian informasi biar lebih bermutu dan berkualitas. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada calon-calon penyiar radio agar mereka mampu mengembangkan kemampuannya. Karena di zaman sekarang tuh kan orang cenderung ke media lain ya, kayak misal televisi, handphone dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk penyiar radio di Indonesia agar lebih mengayomi terhadap para orang yang mau atau berminat gitu untuk menjadi seorang penyiar radio, agar mereka tuh tahu, oh kalau misalnya mau belajar tuh kita harus begini, harus kesini. Kalau misalnya kita salah kita harus begini biar benar. Itu maksudnya lebih mengayomi aja sih. Untuk nomor 3 yaitu mampu bersaing di era kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat. Nomor 4 yaitu tidak terpengaruh dan tidak terhasut untuk menyampaikan konten sensitif dan negatif. Yang kelima yaitu menyajikan informasi yang menarik dan memperluas wawasan. Di sini yang saya maksud yaitu agar penyiar radio itu jangan yang cuma itu terus yang disampaikan itu, jangan. Kita harus lebih berwawasan, lebih luas lagi gitu, harus lebih update di segala bidang gitu. Kalau misalnya politik, pemilu, atau dunia olahraga, atau semacam fashion anak muda zaman sekarang tuh gimana sih, kira-kira produk apa gitu yang cocok diminati sama anak-anak muda biar lebih meningkatkan kreativitas aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi bersama kami di Radio Wijaya. Bagaimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Pastinya udah kangen banget nih buat dengerin lagu-lagu kesayangan kita. Oke, untuk malam ini izinkan saya menemani malam kalian semua. Kita sudah sampai di penghujung acara. Waduh, perasaan baru aja kita berbincang dan mendengarkan lagu kesayangan kita semua. Tapi gak apa-apa deh, minggu depan kita hadir lagi dengan membawakan berita dan lagu-lagu yang akan menghibur kita semua. Voicer tentang virus corona. Berbicara tentang virus corona atau COVID-19, kita semua tentu sudah tidak asing lagi mendengarnya. Karena virus ini sudah ada sejak 2019 yang lalu. Virus corona ini sudah melumpuhkan berbagai aktivitas kita seperti ketika kita beribadah, bekerja, bermain bersama teman, atau lain sebagainya. Dan virus corona ini pun
tidak melanda Indonesia saja, melainkan berbagai negara dan bahkan di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Dan pemerintah pun tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan penanganan COVID-19 ini dengan cukup serius, mulai dari melakukan atau menerapkan PSBB. Setelah itu menyarankan warganya agar memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Baiklah, selanjutnya yaitu Vox Pop. Vox Pop merupakan suara rakyat atau suara yang mewakili rakyat itu sendiri. Contohnya yaitu untuk Bapak Adam, menurut Bapak gimana sih sepak terjang pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini? Apakah sangat baik, cukup baik, atau bahkan sangat buruk? Oke, untuk saudara Andi, kan Andi seorang mahasiswa nih, mahasiswa Fakultas Hukum. Menurut pandangan Andi sebagai mahasiswa, gimana sih efektif tidak apabila ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta menuju Kalimantan? Untuk Ustadz sendiri, kan Ustadz sekaligus pemilik Ponpes Darussalam ini. Lalu pandangan Bapak gimana sih perihal penolakan UAS atau Ustadz Abdul Somad yang hendak berliburan ke Singapura? Baiklah, sekian yang dapat saya jabarkan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga menghibur, sehat selalu untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.